sama-sama belajar tematik, tema 5, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Kalian boleh menyiapkan juga buku tematik dan juga alat tulisnya, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran kita kali ini dengan baik. Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Mula-mula Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian yang sama, sehingga satu potongannya adalah 1/2 bagian. Kemudian Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian yang sama besar, sehingga satu potongannya adalah 1/3 bagian. Ingat-ingat ya, kue coklat tadi dibagi 2 bagian, sedangkan kue vanila dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Sekarang tugasnya berilah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang telah tersedia. Ada di buku tematik halaman 73-74. Yang pertama, sekarang kita bandingkan setengah bagian kue coklat dan setengah bagian kue vanila. Terlihat dari gambar bahwa kue coklat lebih besar daripada kue vanila, sehingga kita bisa menuliskan simbol lebih besar dari. Dituliskan di bagian titik-titik di tengah-tengah antara gambar kue coklat dan gambar kue vanila. Seperti ini, sehingga dibaca setengah bagian kue coklat lebih besar daripada 1/3 bagian kue vanila. Yang kedua, sekarang bandingkan 2/2 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Bisa dilihat dari gambar bahwa tetap kue coklat lebih besar daripada kue vanila, sehingga kita bisa tulis simbol lebih besar dari di tengah-tengahnya. Dibaca 2/2 bagian kue coklat lebih besar daripada 2/3 bagian kue vanila. Sekarang Siti memotong lagi kue coklat, yaitu setiap setengah bagian kue coklat yang tadi dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Jadi ketika tadi kue coklat sudah dipotong dibagi 2, sekarang satu potongannya dibagi 2 lagi, sehingga satu potongannya menjadi 1/4 bagian. Sekarang kita mau bandingkan kue coklat yang sudah dipotong lagi dengan kue vanila yang masih potongan yang tadi, yaitu 3 potongan. Yang pertama, kita bandingkan 1/4 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Bisa terlihat jelas dari gambar bahwa 1/4 bagian kue coklat ini lebih kecil daripada 1/3 kue vanila, sehingga kita bisa menuliskan simbol di tengahnya, yaitu simbol lebih kecil dari. Dibaca 1/4 bagian kue coklat lebih kecil dari 1/3 kue vanila. Yang kedua, kita akan bandingkan 2/4 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Juga terlihat sangat jelas dari gambar bahwa 2/4 bagian dari kue coklat lebih kecil daripada 2/3 potongan dari kue vanila. Sehingga kita bisa berikan simbol lebih kecil dari. Sehingga dibaca 2/4 bagian dari kue coklat lebih kecil daripada 2/3 bagian dari kue vanila. Untuk membandingkan 2 pecahan, kita juga bisa menggunakan cara yang kita dapatkan dari kesimpulan pada pembelajaran sebelumnya, yaitu ketika pembilang kedua pecahan itu sama, tetapi penyebutnya berbeda, penyebut yang lebih besar, maka nilainya akan lebih kecil. Seperti ini ya, penyebutnya yang kue coklat 4,
Yang kue vanila penyebutnya 3, sehingga 2/4 ini meskipun penyebutnya lebih besar, tetapi nilainya lebih kecil daripada 2/3. Berikutnya kita mau bandingkan 3/4 bagian kue coklat dengan 3/3 bagian kue vanila. Kita boleh menggunakan dengan cara melihat gambar. Kalau dari melihat gambar sudah terlihat jelas bahwa 3/4 atau potongan kue yang kue coklat lebih kecil daripada potongan kue vanila. Tetapi kalau kita menggunakan kesimpulan yang kita dapatkan dari kita melihat penyebutnya yang kue coklat itu lebih besar. Kalau lebih besar penyebutnya, maka nilai pecahannya lebih kecil, sehingga kita bisa menuliskan simbol di tengah-tengahnya, yaitu simbol lebih kecil dari. Jadi 3/4 bagian kue coklat lebih kecil dari 3/3 bagian kue vanila. Mari kita amati sekali lagi, kita mengambil bagian-bagian yang tadi sudah dipotong. Perhatikan lambang bilangan pecahan beserta potongan kue coklat dan kue vanila berikut. Ada potongan coklat yang pertama yaitu setengah bagian. Yang kedua, kue vanila yaitu 1/3 bagian. Potongan coklat yang dipotong lagi menjadi satu potongannya 1/4 bagian, dan juga kita coba memotong kue vanila menjadi satu potongannya 1/6 bagian. Lambang bilangan pecahan di atas memiliki pembilang yang sama, yaitu 1. Ya, di sini keempat potongan mempunyai pembilang yang sama, yaitu 1. Ya, ini semua 1 pembilangnya. Namun, bilangan-bilangan tersebut mempunyai penyebut yang berbeda-beda. Ada yang penyebutnya 2, ada yang penyebutnya 3, ada yang penyebutnya 4, dan juga ada yang penyebutnya 6. Jadi, untuk pecahan dengan angka pembilang yang sama, kita bisa membandingkan atau bisa mengurutkan pecahan-pecahan tersebut dengan kesimpulan makin besar angka penyebutnya, makin kecil juga nilai pecahannya. Jadi ini sama ya, seperti kesimpulan yang sudah kita dapatkan di pembelajaran sebelumnya. Sekali lagi, makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahan tersebut. Sekarang kita akan belajar tentang kata khusus. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Misalnya, hijau. Hijau adalah kata khusus dari warna. Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu. Misalnya, cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca. Kita perhatikan bacaan berikut untuk lebih mengenal kata khusus dan istilah khusus. Judulnya adalah dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas, namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain yang pertama adalah flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. Yang kedua adalah mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. Yang ketiga adalah sesak napas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak napas. Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. Yang pertama, menjaga kebugaran tubuh, yaitu dengan berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. Yang kedua, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan pakaian lengan panjang. Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. Yang ketiga, gunakan masker. Di sekitar kita
banyak debu, sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya pengendara roda 2. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada. Macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim. Pada bacaan atau artikel yang tadi, kita bisa menemukan istilah atau kata khusus. Perhatikan kata-kata yang dicetak tebal. Yang pertama adalah istilah khususnya adalah cuaca ekstrim. Kalau kita artikan, cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat cepat. Istilah khusus yang kedua adalah flu. Kalau kita artikan, flu adalah penyakit menular pada saluran pernafasan. Istilah khusus yang ketiga adalah mimisan. Mimisan adalah keluar darah dari hidung. Istilah khusus yang keempat adalah masker. Masker adalah kain penutup mulut dan hidung. Istilah khusus yang kelima adalah suhu. Suhu adalah ukuran terhadap panas dan dingin. Istilah khusus pada artikel tentang dampak perubahan cuaca yang keenam adalah sesak napas. Sesak napas adalah penyakit pernafasan yang menyulitkan penderitanya untuk bernafas. Pada halaman 88 sampai 89 ada dua artikel. Yang pertama artikelnya judulnya pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Artikel yang kedua judulnya perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien. Kalian cermati kedua artikel ini karena setelah kalian mencermati membaca artikel-artikel ini, kalian ditugaskan pada halaman 91 untuk mencari istilah atau kata khusus pada setiap artikel. Kita baca artikel yang pertama yaitu pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Artikel ini diambil dari Jakarta, CNN Indonesia. Kondisi cuaca ternyata memiliki pengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas. Angin berhembus dengan lembut, kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat. Tidur pun menjadi tidak nyaman. Yang kedua, hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi. Salah satunya karena cuaca dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin. Alergi pun dapat bertambah parah. Yang ketiga, hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru. Kicauan burung-burung pun terdengar. Suasana ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari. Kemudian kita akan baca artikel yang kedua, yaitu tentang perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien, yang diambil dari republika.co.id Kediri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu. Akibatnya, orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Ada dua penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Penyakit itu adalah infeksi saluran pernafasan akut atau disingkat ISPA, dan diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah. Caranya dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih. Selain itu dianjurkan agar warga banyak berolahraga. Setelah ini, silakan kalian kerjakan tugasnya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas.